Kita bahas knockout stage Piala Dunia. Ada apa aja nih, Sen? Nah, kali ini mungkin kita tidak akan bahas knockout 32 besar secara Hmm, keseluruhan karena memang tentu ketika video ini di tapping banyak pertandingan yang belum terselenggara betul. ya. Portugal, Argentina itu belum. Jadi yang pengen gue bahas adalah yang pertama masalah Prancis sama Wah, Paraguay, dan ini ini adalah pertandingan paling brutal di Piala betul Dunia betul kali betul. ini karena aneh. Di pertandingan kali ini wasit kehilangan kredibilitasnya sebagai wasit. Hmm, Karena Paraguay dari highlight-highlightnya karena ketiduran ya. Jadi eh, lagi nonton Kanada Maroko karena saking boringnya babak pertama ketiduran, kemudian tidak nonton pertandingan Prancis Paraguay, nonton dari highlight-highlightnya. hmm. Anehnya nggak ada pemain Paraguay yang di kartu kuning kan. Padahal pelanggarannya Jelas di depan mata depan wasit mata, lagi bahkan kan. yang nendang-nendang kakinya Dembele, Dembele hanya senyum. Itu kan harusnya kartu kuning kan, jadi gitu. Itu tuh aslinya lebih parah dari gestur menutup mulut kan. Iya, apalagi ini Sen ketika pemain Paraguay memukul tangan Kylian Mbappe itu Betul. tepat di hadapan wasit gitu kan. Iya. Ketika replay juga itu bener-bener ada gestur Iya, memukul dan gitu kan. banyak banget kan, ada Mbappe lagi sprint, ada itu mukul lah, jadi gestur mukul Iya, menghentikan larinya Mbappe itu dengan mukul gitu mukul kan. dan itu benar-benar tertangkap kamera sehingga setelah pertandingan kali ini kan wasitnya akan diselidiki gitu kan karena Pasti terlalu pasti. janggal banget. Bahkan ketika ini ya, ketika Michael Olise yang kartu kuning, itu kan para pemain Prancis udah mulai senyum tuh karena wah ini udah nggak beres. Ibaratnya kok pelanggaran-pelanggaran seperti Betul. ini ketika pelanggaran kasar dilakukan oleh pemain Paraguay tidak menghasilkan kartu, tetapi ketika protes dari pemain Prancis kok langsung dihujani dengan Iya, kartu ya gitu kan. bahkan Prancis mendapatkan 3 kartu kuning, sedangkan Iya, Paraguay tidak dapat sama tidak sama sekali. sekali. Ini benar-benar aneh banget gitu Betul ya, betul. dari masalah kontroversi-kontroversi yang terjadi, dan menurut gue ini Mhm, adalah pertandingan yang pastinya banyak jeda ya, karena memang ada banyak sekali konfrontasi dari betul kedua betul. belah pihak Kedua gitu belah kan. pihak. Dan kita tahu ya, kalau dari segi permainan di Halil juga terlihat banget pelatihnya Paraguay ini memainkan strategi low block yang Iya. levelnya paling tinggi. Lebih tinggi dari Simeone dan juga lebih tinggi dari Arteta. Bahkan lebih tinggi dari kalau Maldini jadi pelatih ya. Ini ibaratnya klasemen Harambol itu dibucangi sama pelatihnya Ya, karena Paraguay. 11 pemain beserta kiper itu dalam kotak penalti Betul ya. betul betul. Ya sehingga Prancis sulit membobol ya, walaupun ada 15 tembakan dan juga 5 shot on target ya, akhirnya dibobol oleh Kylian Mbappe kan. Ya itu melewati harus penalti juga Betul ibaratnya betul, kan. Kak. Karena memang Prancis pinter ya, dengan permainan kasar yang ditunjukkan Paraguay, ya pastinya akan mendapat penalti Betul dan betul dapat betul. juga gitu. Padahal Betul. hasil itu membuat Mbappe nyusul Messi lagi ya. Iya, ya sama sih ya, Iya, benar ngapain menyamai nyusul Messi lagi kan? dan Jadi, ketika penalti itu kan bener-bener selebrasinya emosional banget karena sebelum terjadinya penalti, ibaratnya yang pertama dari sisi kiper juga memperlambat, mempengaruhi hmm, psikologis dari Kylian Mbappe. Lalu ada backnya Paraguay itu nginjak-nginjak titik putih supaya tidak betul. merata gitu Iya, kan, untuk supaya mengurangi offside. tembakan sehingga kan banyak dikomplain juga. Tetapi Kylian Mbappe diam dan hanya membuktikan lewat gol dan ketika gol itu ya benar-benar selebrasinya inilah gitu kan, Betul, menggambarkan semua kekesalan dari pemain timnas betul. Prancisnya gitu Betul. kan. Jadi awal kepanasan, tensi panasnya Paraguay sama Prancis itu ketika Mbappe mengatakan, negara-negara Amerika Selatan itu levelnya jauh di bawah Mhm, Eropa gitu, dan juga mereka bermain bola dengan tidak baik kan. betul betul. Nah, salah satu yang menjawab ataupun menepis statementnya Mbappe kan salah satu legendanya Paraguay kan. Kipernya ya, Iya, jadi heeh, itulah yang membuat laga ini panas panas banget seperti karena itu, betul. pastinya seluruh pemain Paraguay ingin memulangkan Prancis. Iya iya, Dasarnya karena omongan Mbappe betul gitu betul kan. betul. Ini ibaratnya, perang culture ya ibaratnya kan. Betul. Jadi sangat disayangkan gini Sen, gue ketika melihat Paraguay memulangkan Jerman ya secara kualitas permainan, ini emang tim yang kuat gitu kan. Betul. Sangat disayangkan ketika menghadapi Prancis kenapa harus bermain Iya, kotor seperti seperti itu, ini gitu kan. betul. Padahal kalau bermain fair pun tetap bisa ngasih perlawanan. Kenapa? Gue optimisnya sama kipernya Paraguay itu bener-bener sama Orlando Gil ini ya. Ya bahkan yang menang Prancis yang MVP-nya juga Iya, kiper itu sendiri kiper-kiper ya, kan. karena memang dari catatan save-nya juga banyak, Wah, dan juga karena tekad-tekad Prancisnya kan tidak menciptakan banyak gol kan betul, gitu. apalagi shot on target dari Kylian Mbappe sendiri itu benar-benar save murni dari Ogil ini sendiri Betul, kan. dan kipernya Paraguay kan menjadi salah satu kiper lainnya yang perform kan di Piala Iya, Dunia kali betul ini kan, betul. banyak ya di Piala Dunia kali ini kiper yang perform itu banyak.
MVP-nya Iya. itu kiper apalagi di babak grup gitu kan. Cuma kipernya Portugal yang mainnya bagus tidak MVP. Betul. Pernah MVP sekali kan? Iya, Eh, maksudnya kan dia kan konsisten waktu iya. lawan siapa? Aduh, Yang Kongo. iya. Lawan Kongo kan dia MVP. eh, Bukan bukan Kongo. kok Pertandingan terakhir terakhir Kolombia. Kolombia Kolombia dia, kan dia Diego Costa kan MVP MVP. harusnya. Dan kan di kolom komentar juga ramai warga Portugal juga setuju kalau Diego Costa itu MVP-nya. MVP yang waktu Ronaldo MVP itu ya kan janggal Iya, banget ya. Yang itu kan waktu melawan Kolombia. siapa ya? Bukan. Uzbek. Oh iya, setelahnya malah. Ya Uzbek yang 5-0. Kongo lawan Kongo kan eh, yang apa MVP-nya Joao Neves, iya, lawan Uzbek Ronaldo. Ronaldo Kolombia itu jual. Setelah itu betul. kalau nggak salah Ya waktu tidak ada lagi. di Setelah itu 32 itu Kroasia. nah lawan Kroasia kan Kroasia. janggal Iya, yang ya MVP-nya itu. Ya, Ronaldo gitu ketika kan. Ronaldo MVP kan di kolom komentar kami warga Portugal saja setuju jika Diego Costa yang MVP-nya gitu kan. Karena Ronaldo tidak main full, diganti, kemudian nyetak gol juga penalti gitu Betul kan. betul tidak ada shot on target Mending gitu juga kan. Gonzalo Ramos Gonzalo dari Ramos sisi super sub dan juga 1 gol. meskipun sama-sama janggal ya emang terbukti Ya harus ini jelas kan. Diego Costa. Dan benar sih, Ogil ini dari babak shoot juga kan menjadi pembeda. Gue sih berharapnya Ogil ini dilirik sama klub-klub besar gitu ya, karena secara kualitas dia memiliki Sulit ya, kualitas tapi tersebut sih. sulit untuk kiper. Bono juga 2022 Hmm, bagus tapi tetap bahkan betul, membawa sampai ke semifinal loh. betul, Berapa Bono kan di 2024 itu kasusnya sama seperti di Bu Martinez. betul. Save-save-nya dia adu penalti. Yang justru yang anehnya dari Bono Sen, 2022 dia itu bermain di La Liga ya, tapi ketika tampil gemilang bersama Maroko di Piala Dunia, malah hijrahnya ke Liga Saudi gitu kan. Iya, tapi itu mah kan emang pilihan Bononya kan. Hmm, Ya stereotip pemain Islam lah. Pasti iya, pengen ke Riyadh Saudi gitu. betul. Apalagi Bono kan ya kita lihat dari orangnya. Ini Iya, pasti alim iya, gitu, iya. pasti umroh terus. Slow living lah. Iya. Ya bahkan Majrowi yang sekarang main di MU saja itu kan pengen next gue pengen pensiun pengen jadi guru ngaji kalau enggak ya gue pengen bermain di Liga Saudi gitu Iya. kan. Dan Karena juga sama tujuannya seperti alasan Mane kan ke Liga Saudi dan juga Kante. betul betul. Mereka kan ingin umroh tiap bulan kan Betul, alasannya betul. kan. Jadi ada aspek lain lah ya. Betul, ya itulah pemain-pemain Islam dari dataran Afrika kan pasti orang yang nggak punya dulunya ya. Ketika Betul. mendapatkan uang sebanyak ini ya mereka bersyukur gitu. Betul ibaratnya bener-bener ibaratnya trofi nggak dihumatin. Iya, betul ya. Untuk Kante, untuk Mane, apa sih yang nggak gua punya gitu kan? Europa League ya, gua mah nggak main di Europa League kan dari itu kan, main di Champion udah dapet, Iya Premier udah League udah dapet gitu kan. udah slow living dengan Iya, prestasi lah gitu kan. Nanti menyusul Muhammad Salah nih kita nggak tahu Muhammad Salah betul. akan Mau kemana masalah gitu kan. kemana? Kabarnya Salah itu akan ke Galatasaray ya, Kalau enggak di tapi Fenerbahce-nya ya. iya intinya ke Liga Turki lah. Iya, karena pengen tetap main di Betul, Champions di League gitu Champions kan. League. Nah, balik lagi ke Paraguay ya. Kalau menurut gue yang bener-bener dapat respect itu cuman kiper dan ada kesalahpahaman antara kiper dan juga Kylian Mbappe ketika peluit akhir dibunyikan. Ogil itu ingin berjabat tangan kepada Mbappe, tetapi karena waktu itu adrenalin dari Mbappe lagi Betul. tinggi-tingginya, Mbappe itu benar-benar apa ya melakukan gestur ya selebrasi lah gitu kan. Jadi setelah post match interview juga Ogil ini menjelaskan bahwa ketika peluit akhir dibunyikan, saya ingin mengucapkan selamat kepada Prancis, tetapi hal itu disalahartikan oleh Kylian Mbappe. Gitu kan. Bahkan Iya. Mbappe juga dalam post match interview mengatakan jika mereka ingin bermain kotor, kita juga bisa. Iya, Anjir. bahkan jika mereka mengatakan fuck off kami juga bisa. Lapor kan nyah lah ya. Iya betul betul. Ini juga sangat Ya sayang sih betul lah, buat anak-anak. wajar Mbappe yang paling emosi karena memang Mbappe harus emosi. Jadi ya Betul. kapten juga Kaptennya. diperlakukan seperti itu ya jujur yang kita lihat itu tidak adil, aneh bahkan tidak diganjar kartu juga aneh. Aneh karena kan ini mukul loh bukan tackle apa segala macam gitu kan tapi justru nggak tahu gue lupa namanya ya, yang man to man marking ke Mbappe itu yang paling santai ya yang senyum-senyum apa segala macam gitu kan ya bahkan ketika Mbappe tahu bahwa ada kejanggalan Mbappe, Olise dan Dembele itu kan senyum-senyum Betul, karena bahkan Dembele ketika ditendang-tendang kakinya dia kan cuma senyum cuma kan. senyum itu kan ini keren banget ya ini bentuk melawan permainan kasar itu harus seperti itu karena yang jatuh mentalnya justru pemain Paraguay itu ingin pemain Prancis itu terbawa emosi terprovokasi sehingga nanti permainan jadi ngaco apa segala macam Dan gitu kalau kan. kalah juga tidak diuntungkan untuk next selanjutnya kan. Betul karena banyak sekali kartu kan. Iya kan saya syukur ada yang kartu merah Betul tidak main lawan Maroko gitu kan. betul yang keren itu Olise ketika Olise diprovokasi dia kan cuma gini doang ke pemain Paraguay gitu kan pemain Paraguay yang justru yang kesel
Ya, harusnya memang seperti itu ya. Itu sama kalau ini buat kontroversi. Iya, iya, Ya betul, seperti betul. kontroversi dia ke Kimmich, Kimmich kan santai. Iya, Ini mencoba memprovokasi Kimmich yang betul, nggak betul. ngeladenin ini yang emosi sendiri. Iya, Ya, yang memang harusnya seperti itu. lempar bola apa segala macam, Kimmich jadi orang baik lah gitu Iya kan. betul. Bener, Prancis ini mentalitas juaranya keren banget ya. Dan kita juga, wah banyak sekali rekor-rekor yang diciptakan oleh Kylian Mbappe juga dalam pertandingan kali Betul. itu, di mana Kylian Mbappe ini kan menjadi pemain yang berhasil mencetak lebih dari 3 gol di fase knockout gitu kan, dari 2018, 22, apalagi 22 mencapai 5, dan sekarang ini kan kita masih OTW 8 besar kan di next match-nya gitu kan. Betul. Jadi masih ada 3 pertandingan lagi sebelum final dan Kylian Mbappe sudah mencetak 3 gol, gokil sih. Iya ya, seperti yang gue prediksi dari awal, Hmm, Mbappe itu beda pasti di betul, Prancis dan betul, terbukti kan. Nah, betul, dia betul. masih kejar-kejaran sama Messi dan uniknya dari daftar top skor akhirnya ada penalti ya. Iya, Mbappe yang Mbappe memulai penalti kan gitu. penaltinya. Kemudian kita next mungkin ke match selanjutnya yang menurut gue ini bosen. Babak pertama bosenin banget. Wah, Kanada dan juga Maroko itu menurut gue bukan tim yang layak lolos ke fase 32 besar. betul, betul. Mainnya ngoper nggak jelas, ngoper pemain tengahnya Kanada, ngoper ke backnya Maroko. Eh, Maroko juga sama. Kok bisa main di 32 besar Piala Dunia seperti itu gitu? Aneh betul. banget. Betul, tetapi untuk babak kedua, wah gue gokil sih. Serangan balik dari Maroko ini meskipun Saibari itu kan ditarik keluar ya karena ada cedera hamstring gitu kan. Gak tahu nanti ada spekulasi yang mengatakan Saibari itu tidak akan tampil lagi di babak 8 besar apalagi kalau sampai lolos ke semifinal gitu kan. Tetapi Nggak bakal sih lolos juga lawannya Prancis. nah, itu dia susahnya kan Iberian. Tetapi ini juga apa ya, yang gue soroti dari permainan Maroko itu Sen, ternyata Maroko itu bukan hebat karena beberapa pemain yang punya nama di ini top 5 Liga Eropa gitu kan. Tetapi karena memang mereka bermain sebagai tim. Bahkan Brahim Diaz itu gokil banget sih penampilan dari Brahim Diaz karena dalam pertandingan kali ini juga Brahim Diaz kan memberikan 2 assist ya kepada Onahi gitu kan. Nah, ada fakta menarik juga nih antara Onahi dan juga Brahim Diaz. Jadi ketika di AFCON waktu itu kan Onahi sedang cedera dan ketika Brahim Diaz mencetak gol melakukan selebrasi jersey dari Onahi karena Onahi sedang recovery cedera kan. Dan di pertandingan tadi melawan Kanada ketika Onahi mencetak gol itu kan berselebrasi bersama dengan Betul. Brahim Diaz. Ini menunjukkan bahwa dukungan dari partner atau teammate itu ya sangat penting untuk mental sang pemain itu sendiri gitu Betul, kan. betul ya untuk bukan mental pemain yang performatif juga. Betul, Itu ya betul. itulah alasan apa Real Madrid hancur di Iya, musim kemarin kan gitu. dan terbukti sumber masalahnya Valverde aja Betul. Paraguay, Uruguay juga hancur. Dan selain ya kita lihat lah ketika pemain ini misah pulang ke kampung halamannya masing-masing, buktinya banyak pemain Madrid yang mendapatkan MVP di Piala Dunia kali ini kan. Ya Valverde dapat, Müller dapat walaupun pulang duluan. Iya, betul. Mbappe apalagi berkali-kali gitu Yang kan. paling cepat Jude sih, Bellingham dapat yang paling gitu. cepat sih Vinicius aja. Ini Vinicius itu gokil kan, 3 bahkan udah sejajar sama Messi tiap match dapat MVP anjir. betul. Kan benar-benar keren banget ya. Tapi yang mungkin ini juga akan rematch semifinal ya. Kalau Maroko, nah Maroko melawan Prancis ini kan rematch semifinal 2022 kan, Iya ibaratnya betul kan. 2022 tapi ketemunya di 8 besar ya. Dan Iya, kemungkinan sih menurut gua ya gua tetap masih menjagokan Prancis karena Maroko tidak bisa bermain low block, mereka itu tetap bermain terbuka iya dan terbuka. itulah tanggapannya Prancis. Betul, kalau ada yang balas-balasan ya. Apalagi nanti tidak diperkuat sama Saibari juga atau Betul. segala macam kehilangan salah satu kekuatan mereka lah gitu kan. Dan ini juga mungkin yang was-was itu Bayern Munchen. Udah deal Saibari udah sign kontrak malah cedera. Apa yang gua pernah ngomong, Betul. tim ini nunggu sampai Piala Dunia selesai kenapa? Takutnya udah dibeli di kontrak cedera. Ini yang terjadi sama Bayern Munchen ya. Ya ini yang Harusnya pertama presentnya di Allianz Arena, ini presentnya di rumah sakit ya. ini ada cerita yang keren banget sih dari Saibari ini. Jadi Saibari itu kan dulu bermain PSV Eindhoven Eindhoven dan ternyata gajinya tuh cuma 19.000 euro per pekan. 16 ribu atau Waktu 19 itu ribu. 19 dan pacarnya Saibari itu kan komplain ya, anjing gaji segitu terlalu kecil gitu kan, sampai akhirnya ditinggalin sama pacarnya gitu kan. Dan beberapa tahun berselang dikontrak sama Bayern Munchen, nilai transfernya itu 55 juta euro dan gajinya itu berkali-kali lipat daripada gajinya dia di PSV Eindhoven. Dan
ya namanya juga women ya, langsung nge-DM DM Saibari lagi minta balikan anjing. Panjang banget ya DM-nya terus-terusan ya. Iya, nge-spam DM pengen balikan. Ini juga apa ya? Ini Maroko kan negara Islam tetapi kelakuannya kocak banget ya. Ini juga sama-sama Ashraf Hakimi yang cerai itu kan. Betul. Menurut gue negara ya agama mah tidak bisa Tidak bisa, diklasifikasikan betul. dengan negara lah. Arab juga Hmm, seperti itu. seperti itu. Arab kan yang Islam cuma Mekah sama Madinahnya saja. Iya, betul Itu betul. Mekah sama Ibaratnya Madinah juga ya ada beberapa yang enggak itu kan. Ya kita juga lah Indonesia juga sama. sama lebih 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 parah. Iya, Ibaratnya cerita-cerita di Piala Dunia ini banyak banget ya. Cerita dari Saibari juga, cerita dari Fauci-nya juga. betul. Ini bener-bener akan abadi selamanya ya. Betul, dan buktinya ada pemain yang redup di Piala Dunia, namun ya ada juga yang Bersinar gitu ya. bersinar, salah satu Fauci-nya ya, Fauci-nya. akhirnya dikontrak oleh salah satu klub Liga Satunya Brasil kan gitu. Betul, Kabarnya betul. sudah deal juga. Jadi kabarnya setelah match lawan Argentina itu langsung penandatangan kontrak 1 hari setelahnya gitu kan. Iya. Padahal waktu itu kan banyak rumornya ada yang ke Real Betis, ada yang ke Inter Nggak Miami gitu bakal kan. kalau di Liga Top Eropa nggak Soalnya bakal. usia udah 40 Udah ya. 40 beda, nah ini kompetisi Iya, negara sama klub beda. ya ibaratnya Ter Stegen aja umur belum 40 aja udah nggak dimainin apalagi ini gitu kan. Iya, yang sampai umur 40 dimain cuma Neuer ya, cuma Neuer aja sama Buffon. Betul, Gitu kan, betul. yang bisa sustain sampai umur 39 40-an gitu. Betul, apalagi ya New Year sendiri kan sudah ini wow bener-bener ya perkataan Cristiano Ronaldo bahwa Piala Dunia itu cuma 6-7 match gitu kan. Ini bener-bener kita melihat tangisan dari Manuel Neuer ketika Jerman harus pulang ya. Dan jurnalis itu mengatakan bahwa apakah benar kamu akan pensiun dari timnas Jerman? Benar, selamat ya karena sentuhan terakhirmu itu ya menyelamatkan di penalti itu meskipun ya Jerman harus tetap tersingkir gitu kan. Iya ya, Jerman yang salah penendangnya anjing. Iya. Kayak gitu. Nah, ngomongin soal Ini Jerman, salahin Nagelsmann juga. iya, nggak Kok tegas. nggak latihan penalti gitu. Sampai-sampai kikuk kan ketika Iya, penalti. pasti tim kecil aja memiliki semangat yang lebih di Piala Betul. Dunia mah Nah, gitu. ini cerita menarik juga ya. Jadi ketika kan Goretzka ya, Leon Goretzka itu kan tidak mau, bahkan Kimmich itu 3 kali loh nyuruh Goretzka menjadi penendang, tetapi tetap tidak mau, dan imbas karena itu Goretzka itu kan langsung dicoret permanen dari timnas Jerman. Betul. Meskipun ada yang mengatakan ya kan Goretzka udah tua, tetapi kan ada Euro, ada Nation League juga, tetapi memang ini bentuk kekecewaannya. Nah, dari netizen Jerman juga Sen, ketika kemarin Australia juga gagal gara-gara penalti kan ada pemain muda masih 19 tahun anjir, nendang dan gagal gitu kan. Ini langsung respect. Jerman itu setidaknya kamu lebih gentleman daripada Goretzka anjir. Betul. Jadi kan Goretzka kan secara pengalaman punya, apalagi penyerang gitu kan, ibaratnya tetapi tidak mau ambil penalti ya separah itu akibatnya kan. Iya. Benar-benar Jerman hancur ya, dan Hancur nyambung ke lebur. Jerman, berita selanjutnya ini membuat fans Jerman Eh, senang karena betul. Jurgen Klopp merupakan sudah resmi pelatih Ah, baru timnas Jerman gitu ya. nih, Nah, Klopp telah sepakat untuk mengambil alih jabatan tersebut. Detail kontrak jangka panjang betul katanya. betul. Proyek dan klausul keluar dari RB Group masih dalam pembahasan. Jadi kontraknya tentunya pasti langsung 10 tahun menurut gua Hmm. untuk 2 edisi ke depan. Waduh, Menurut gua. gue termasuk orang yang senang ketika klub itu melatih Jerman. Kenapa? Gue seakan-akan gue bukan fans Liverpool ya. Tetapi kalau ngelihat klub melatih klub lain itu agak janggal gitu kan. Setelah kisah kisah luar biasanya bersama Liverpool gitu ya. Apalagi kalau nanti melatih, apalagi dari sisi klubnya kan tidak akan melatih klub IPL karena tidak mau menghadapi Liverpool. Kalaupun nanti melatih waktu itu rumornya ada di Madrid, ada di Atletico gitu kan. Tapi kan ada chance untuk menghadapi Liverpool. Jadi gue seakan-akan, tuh klub ini lebih baik jangan melatih klub lah gitu kan. Dan ketika kabarnya melatih Jerman, ya gue senang sih sebagai fans sepak bola gitu kan. Iya, ya, apalagi untuk gue yang ngikutin Klopp, pernah senang Liverpool gara-gara Klopp gitu kan. Dan sekarang dia akhirnya comeback ngelatih lagi, apalagi membawa misinya tentu membawa Jerman kembali bangkit ya. Betul, Karena betul. Jerman di 20 tahun ke belakang itu kan sempat menguasai sepak bola, Betul, walaupun betul. hanya di 2014 saja. Ya Kan gitu. puncaknya ya. Betul, tapi ya Jerman yang kita tahu ya konsisten dan menang bantai-bantai itu tidak hanya 1 2 match gitu. Mereka Betul, betul. konsisten gitu, bahkan yang ngebantai tuan rumah mereka pernah, dan hasilnya ini Jerman kalau nggak 2-0 minimal itu 2-0 kalau menang gitu Iya, kan. betul. Kalau misalkan kebobolan satu pasti skornya 5-1, 6-1 gitu kan. Karena kan dari moto timnasnya juga Tektil Widai, kan artinya seperti itu gitu kan. Iya, Ini boro-boro Tektil Widai nendang penalti aja nggak mau.
Bener anjir. Apalagi ya ini DNA dari Klopp juga masuk ya, ya pressing apa Dia segala masuk macam. dia orang Jerman Orang juga Jerman gitu juga, kan. talenta Jerman juga. Tetapi ngomong-ngomong ini Dan, ada kabar juga yang menyangkut pautkan bahwa Belanda itu mau mengkontak Pep Guardiola anjir. Jadi waktu itu tuh Pasti menurut tadi. ini apa Federasi Sepak Bola Belanda itu salah menanggapi candaan dari Pep Guardiola ya. Jadi waktu itu kan ada sebuah event nggak tahu di sepak bola Belanda karena Pep Guardiola ini kan sangat mengagumi Johan Cruyff karena ya dia gurunya gitu kan. Sehingga waktu itu tuh sempat bercanda nggak tahu gue lupa tahunnya. Waktu itu tuh bahkan nanti kalau Belanda butuh pelatih dan gue lagi nganggur nggak apa-apa gitu kan. Itu kan candaannya Pep Guardiola. Tetapi Federasi Sepak Bola Belanda itu ingat kata-kata Pep itu sehingga akhirnya mencoba untuk menghubungi Pep Guardiola Iya gitu kan. pas, tapi kalau ada tawaran juga menurut gua Pep mau ya. Kayaknya ya, Soalnya iya. lihat Cruyffnya juga, kemudian Betul juga kan betul. dia hubungannya dekat sama anaknya itu Jordi kan. Iya Jordi itu Cruyff jadi mungkin Jordi Cruyff nanti yang ngelobi gitu ngelobi kan. bisa jadi betul-betul apalagi Jordi Cruyff kan pernah main di Barcelona juga sebagai pemain pernah Betul. ada di Walaupun Nyetrek. memang Pep itu kan kurang memiliki kedekatan dengan pemain Belanda ya. Betul Sok betul. dari Barcelona ke Munchen ke Iya, City, pemain Belanda yang dekat sama Pep siapa? nggak ada mana ya. Nggak ada. Nathan Ake paling. Iya ya, ya Nathan Ake yang nggak dimainin ya. Yang main di bawah arahan Pep Ake, gimana kayak gitu? Malah Kalau nggak ada. waktu permainan itu udah bukan Pep ya. Permanen, Permanen zaman siapa? Permanen pemain Arsenal pindah ke Barca, Barca era kegelapan. Iya betul ya Permanen. permainannya ya. Paling benar-benar kita lihat lah kalau ya memang Pep itu kan pasti ya udah cecetan lah sama jadi kan gitu kan. Widih lu mau jadi pelatih Jerman gitu kan. Gue juga pengen lah nanti bisa Mungkin bersaing lagi. Tijani ya, Tijani ya. Tijani kan Hmm. penandatanganan terakhir Pep di Manchester Iya City kan bisa gitu. jadi dioptimalkan. Tetapi Ya ya walaupun Tijani kabarnya ke Galatasaray kan oh di Jani untuk itu musim depan ya. berarti nyusul No Alang ya Iya ibaratnya betul. kan nyusul ini ya karena di Jani dan No Alang itu kan gak perform di Piala Dunia Betul. aja. Dari Euro Betul. juga memang gak perform. Apalagi di Euro kan Walang jadi andalan utama kan. Malah Hmm. geser posisinya Gakpo kan. Iya. Di Piala Dunia malah nggak dimainin sama Dimainin sekali. sama sekali. Cuman Tijani juga dimainin di pertama doang Betul, menghadapi tapi nggak Jepang full kan. kan. Enggak Nggak full full. karena memang ya mungkin performanya udah lagi under lah. Betul. Butuh sentuhan dari pelatih yang cocok dengan Tijani itu sendiri sih kayaknya Betul. ya. Kita lihat ya Pep ya. Apalagi Belanda itu kan bibit mudanya banyak, Banyak talentanya banget. banyak banget ya. Butuh Hmm. memang pelatih yang bisa ya memanfaatkan talenta tersebut gitu. Walaupun memang cocok loginya kan belum ada juara Piala Dunia yang dilatih oleh orang asing kan. Orang-orang asing. Nah, kalau di Iya, Jerman itu ya win-win ya karena dapetinnya orang Jerman juga kan. Kalau mau betul. cocokologi gitu kan ibaratnya kan. Tapi mungkin Pep juga kan bisa membawa buka puasanya City sama Champion gitu. Mungkin Iya, bisa buka puasanya Belanda gitu. betul bisa jadi ya. Ngomong soal Mungkin menurut gua dengan kabarnya Klopp resmi, hmm. mungkin Pep kan pengen selalu dia kan pensiun gara-gara nggak ada lawan lagi Iya, gitu kan. udah Wah, bosan. lawan terakhir gua Klopp pensiun. Iya. Klopp ngelatih negara ya gua pengen, apalagi Jerman dan Belanda kan kemungkinan ketemunya banyak, Nation Iya, League, Nation League, Euro, Euro apa friendly segala juga macam. gitu Betul, kan. betul. Ya, ibaratnya daripada Italia lebih masuk akal Belanda Betul. lah gitu kan ibaratnya kan. Nah, ngomong soal Belanda itu gue tertarik sama Summerfield ya. Ketika Summerfield nangis itu waduh ini dia karirnya lagi gacor-gacornya malah harus pulang gitu kan. Dan Summerfield itu dari sekian banyak klub yang meminatinya salah satunya juga ada dari PSG juga kan. Tetapi Summerfield mengeluarkan kalau ada tawaran dari MU, gue mengutamakan MU dari Summerfield itu sendiri. Ini kocak banget ya. Ya Walaupun mungkin nanti bisa masuk lah, walaupun nanti bisa masuk ya. iya karena secara usia Ya ya memang. memang harus keluar dari West Ham, Iya, saya keluar tidak selamat kan, tidak enggak terdegradasi kan. degradasi yang Terdegradasi ya, degradasi itu harus keluar. Spurs ya, Betul, yang betul. selamat. Yang selamat itu kan. Nah, mungkin terakhir ini adalah Hmm. berita bonus saja, datang dari pemain juara Premier League ya setelah 20 tahun. Jadi Leandro Trossard, Besiktas capai kesepakatan prinsip dengan Arsenal untuk mendatangkan Leandro Trossard. Biayanya 18 juta euro plus 2 juta euro add-on. Jadi 2 juta euro add-on itu Tambah. ada persyaratan. Kalau misalkan seperti Lewandowski ke Barca, sok dimainin 15 match. Kalau misalkan dimainin 15 match tambahin 2 juta Iya, gitu betul. kan. Ya, Untuk Trossard ini. Jadi kalau misalkan syaratnya terpenuhi, totalnya cuma 20 juta euro. betul. Juara Premier League cuma 20 juta euro. Tapi kalau untuk Trossard sendiri kenapa ya? Padahal di Arsenal masih menjadi andalan juga Ya sih. salah satu pemain dengan popularitas tinggi ya Trossard Trossard. menurut gua, dan gua ketika ngeliat Arsenal di tahun kemarin menurut Trossard itu pemain bagus yang kurang dimanfaatkan oleh Arteta di Betul, musim kemarin, betul. dan musim sekarang terbukti dimanfaatkan banget oleh Arteta dan membawa juara. Biasanya pemain yang membawa sebuah klub juara
market value-nya itu pasti naik. Iya Tapi betul. lu Trossard malah segini-segini aja 20 juta, dan lucunya dia bermain untuk Arsenal di Inggris dan menjadi juara Iya gitu. betul. Ya apalagi ini sosok pemain penting ya. Ya inilah bener omongan coach Arteta itu nggak bisa ngedatangin pemain bintang. Contohnya dia juga tidak bisa melahirkan bintang. Bintang Gitu. betul. Apalagi bersama Belgia. Martinelli bahkan dibeli dengan harga mahal diobral kan. Iya. Ya bahkan sekarang nggak belum ada klub yang Ya minat itu kan. diobral aja nggak ada yang minat. Ya kan sudah diobral semenjak kontraknya masih 1 tahun ya. Udah diobral nih. Sampai sekarang ini kan udah mau habis. Masih belum ada yang mau check out gitu Kalau kan. nggak salah Martinelli 1 tahun lagi kan 2027 kalau nggak Masih salah. ada Gua ya. pernah, bahas market value itu dia 1 tahun lagi dan ini udah diobral bahkan. Iya. Itu kan dari apa market value di tahun sebelumnya kan hampir 80 juta untuk Martinelli kan. Ya Betul. dia gratisin juga nggak ada yang mau, Ini 80 the juta. real klub perusak karir itu Arsenal ya. Karena ada Lacazette, ibaratnya di Ligue Iya, 1 gacor ke Arsenal jadi pemain biasa. Lalu ada Nicolas Pepe iya aja. betul. Jadi gacor di Ligue 1 ke Arsenal jadi pemain biasa. Padahal mereka itu kan di negara perform Iya, semua. di Pantai Gading bagus Wah, banget. bagus banget Nicolas Pepe itu selain dari Diomande dan juga Amad Diallo dan juga Frank Kessie ya. Wah, Nicolas Ya Pepe dan itu juga keren. pemain-pemain bintangnya gitu seperti yang diandalkan Saka, Hmm. Gyökeres, Eze, Declan Rice. Juara juga tidak ada yang nawar Tidak kan. ada yang nawar karena ya stuck itu kayaknya emang bener Ya juaranya karena memang valid omongan pandit-pandit juga kalau Arsenal menjuarai Premier League musim ini adalah juara terburuk. terburuk. Ya bener berarti kan Nah, dari terbukti hasil ya. ini. Ya karena kita tahu masalah-masalah klub yang lainnya gitu kan. Betul. Chelsea ya tolol milih Insinyur, kemudian Pep gua bilang ini skuad terburuknya Pep Pep karena terus memang Pep di dikasih limit kan akhirnya transfernya hmm, sama City, dan itu alasan dia nggak mau ngelatih lagi gitu kan. terus ya Pep juga secara ini udah gak antusias kayaknya ya. Udah Betul. gak antusias, udah menguasai ini gitu kan. Udah Iya, menguasai udah IPL, capek. udah Nah, capek kemudian udah Carrick juga sayangnya masuknya di putaran kedua. kedua. Tugas kalau dari bola pertama ya MU juara Pasti pasti. juara. Dan dari perhitungan poin juga MU kan harusnya juara kalau misalkan performanya Carrick itu masuk dari putaran pertama dan megang MU dari putaran pertama dengan konsisten, hasilnya sama seperti ketika dia megang dari putaran kedua, harusnya MU juara gitu Betul kan. harusnya Yang ya. performa seperti Liverpool hancur, slot hancur banget. Ya Spurs, apalagi apalagi Spurs gonta-ganti pelatih terus gitu kan. bener-bener jadi dapat keuntungan lah dari Iya, segi Aston Arsenal. Villa yang bagus, cuma mereka kecapean. Terus fokusnya cumanya di Betul, di Europa Europa League. League karena kecapean di Europa League setelah win streak kita bukan win streak ya, tidak terkalahkan Hmm. di beberapa pertandingan akhirnya kalah karena mereka harus fokus ke final Iya, kan. karena di Euronya Iya, udah betul. masuk semifinal kan. Betul. Kalau perasaan gue ya, semenjak quarter final aja, Unai Emery itu udah nggak mikirin IPL, mikirnya ya sebagaimana Betul, bahkan setelah pertandingan setelah tidak terkalahkannya hancur nih kalah. Pas habis pertandingan diwawancarai, Premier milih diem. iya, Dan karena setelah ini memang fokusnya Europa League Europa League gitu. ya. Itulah salah satu cara kenapa dia jago di Europa League karena dia tahu prioritas ya ibaratnya kan. Prioritasnya Europa League ya Europa League. Karena di IPL pertama ngejar juara harus full power, ya minimal bisa lolos Liga Champion lah gitu kan untuk Unai Emery Ya, sendiri. dan aman ya. Untuk Aston Villa slotnya Liga Champion dapat, trofi dapat Trofi kan. dapat, Dan apalagi benar ya. Arsenal mungkin musim depan hancur, Nah, betul. hancur-hancuran karena ya coaching ngomong dia takutnya sama Xabi Alonso katanya. Iya. Ya Itu kan gue apalagi sih yang paling ya optimis sama MU juga, sama City juga gitu. ya apalagi gini ya, ya City pertama udah deal ya, Enzo Maresca juga udah deal gitu kan. Apalagi jangan lupakan Liverpoolnya Andoni Iraola ya, semoga saja langsung ngegas gitu kan. Menurut gue Liverpool enggak ya, Kalau gue ada keyakinan sih enggak ke menurut gue Andoni karena Iraola. Liverpool pasti ngerombak pemainnya, Pasti pemain-pemain pasti. gede itu pasti akan dijual, salah satunya adalah Wirtz, kemudian Betul. McAllister pastinya Hmm, akan dijual. Ini tim perlu proses menurut transisi gue. dulu ya. Kalau misalkan juara juga pasti di musim keduanya Iraola. Iya betul Musim betul. pertama enggak, soalnya lebih banyak tim yang lebih siap juara Betul, gitu. karena apalagi kehilangan sosok Salah, Betul. Ibrahim Ini Konate iya, juga. ini juga Alisson juga pasti maksa keluar. Betul betul. Pasti dia yang maksa keluar, ya mudah-mudahan lah mainnya. Ya meskipun dari Van Dijk katanya kan diperpanjang ya di sama Liverpool satu Iya, tahun walaupun kalau nggak ada salah. rumor ada ke AC Milan ya, Iya, kita ada rumor tidak tahu juga. juga. Tapi ya untuk Liverpool sulit menurut gua, Betul, sulit betul. banget karena memang Iraola itu ini kasusnya nanti sama kayak siapa? Ini Graham Potter Iya, Graham Potter. di Brighton ke Chelsea, Cocoknya tuh ngelatih tim-tim tim kecil ya. wonderkid bukan Tim-tim wonderkid. Ya inilah. tim-tim kecil lah, Ya, tim-tim yang bisa apa mencuri poin dari dominasi Big Six gitu. iya, Tapi ya tetap stay di pertengahan. Kalau betul. misalkan dikasih budget banyak sama Liverpool juga mungkin perlu proses di tahun kedua. Banyak
klub yang lebih siap juara musim depan, ya salah satunya Arsenal dengan Artetanya, kemudian Manchester City dengan Enzo Maresca. Ya sudah terbukti Enzo Maresca seperti apa, apalagi dikasihnya City Iya gitu kan. betul betul. Kemudian Manchester United, MU. menurut gua Yap, tiga nama ini menurut gua yang akan title race di musim betul. depan. Dan plot twistnya kalau Aston Villa Ya kalau prediksinya Chelsea kalau langsung jadi Xabi juara. Alonso, gue sih prediksi ya sama seperti Raul lah, masih butuh proses untuk Iya. Sabi, tapi plot twistnya kalau Sabi ternyata yang bisa Langsung menjuarai gitu, menjuarai. karena ya ketika dia megang Leverkusen itu tahun pertama dia langsung juara Betul betul. gitu kan. Jadi Sabi ini udah hitam saja lah, Hmm. unpredictable itu Sabi Sabi betul gitu kan. Tapi betul. kalau untuk yang prediksinya ya tadi Arsenal, City, MU. MU betul. Apalagi ketika Jerman udah pulang, otomatis Wirtz itu udah mulai mikir-mikir kontrak Pasti, nih, ibaratnya kan. pasti. Mungkin udah Negosiasinya. nobar lah sama Gavi Betul, udah gitu. mulai nego-nego ya. Kita lihat saja. Yang jelas kalau untuk Arsenal hopeless sih. Hopelessnya gini, pemain andalan mereka dijual-jualin harga murah, terus susah untuk mendatangkan pemain besar karena pemain besar ini mikirnya, waduh Arsenal gitu kan, tidak ingin merusak karir gitu kan. Iya, dan pastinya strategi Arteta itu mentok, nggak ada lagi. Dan Mm-mm. strategi yang digunakan di musim kemarin itu pasti kelas Enzo Mare, strategi kayak gitu, dibantai kayak Erik juga Betul gitu betul kan. betul. Iya betul. Karena Pasti akan ada yang memecahkan strateginya Arteta, dan ya memang Arsenal itu juara karena beruntung. betul betul. Karena beruntung saja di musim kemarin gitu. Bahkan Mm. gua mah pesimis ya, ini pasti runner up semua, Champions League runner up, Premier League runner up, tapi nyatanya Premier League dapat kan. Dapat betul ya, kayak jangan-jangan nggak masuk title race ya, ya kita lihat saja lah nanti pembuktian dari Mikel Iya, Arteta tapi gitu kan. tetap tiga besar ini yang akan nyari terus juga MU, City sama Arsenal. Apalagi kalau dari sisi City sendiri kan ini rumor transfernya Enzo itu paling ribet ya. Ya ternyata kan ada yang mengatakan Madrid udah mundur dari perburuan Enzo dan ketika itu juga kan membuka peluang Enzo untuk ke City kan. Iya, Karena kan tapi ini menurut gue sih bukan karena seperti itu ya. Karena kalau Ninya kan kita jangan ngurusin transfer dulu gitu untuk betul betul. Enzo, untuk Alvarez, karena Betul. Argentina belum gugur dan Hmm, harusnya juara. Udah para pemain ini jangan fokusin transfer dulu. betul Karena betul. setelah juara juga masih ada 1 bulan untuk ngurusin transfer gitu kan. Apalagi kalau untuk City, City beda sama Liverpool ya, meskipun ganti pelatih, tapi kalau untuk City sendiri kan secara pemain ya udah ada gitu kan. Mungkin kenapa ini bisa dibilang skuad terburuknya Pep Guardiola, mungkin tidak bisa mengoptimalkan seperti Doku apa Semenyo gitu kan. Tetapi di tangan Enzo Maresca ya siapa tahu ada tes yang berbeda gitu kan. Betul ya, kesalahannya Pep kan di musim terakhirnya tidak menemukan gelandang baru Nah, yang itu betul. selevel dengan KDB gitu Hmm, kan. hmm, Ya hmm. dapatnya Tijani Betul gitu. betul. Semoga saja nanti ya karena ya memang bursa transfer juga belum di ini ya, klub-klub belum gacor lah. Sudah buka, tapi kan tutupnya nanti 1 September. Artinya Hmm, Piala Dunia kan sampai 20 Juli. hmm. Setelah Piala Dunia selesai itu bursa transfer Langsung masih sebulan lebih ya itu gitu. langsung all out lah gitu Iya kan ya, tidak City kan sudah mengamankan Elliot Anderson, kemudian nah juga ada betul. beberapa yang sudah deal dengan klub lain, tapi Iya ya ini iya. belum waktunya gitu, belum Hmm. waktunya karena memang berita juga diirit-irit buat nanti Iya, Piala Dunia nih, biar bicaraan lagi. Sekarang betul. fokus aja Piala Dunia terlebih Piala dahulu. Dunia. Apalagi nanti kita lihat Marmus melawan Argentina nih seperti apa ya Betul. Dan juga salah ya, salah bertemu dengan Messi. dengan Messi berarti ini Dan dipastikan keduanya bermain kan. Salah juga tetap bermain, apalagi ya Salah juga performanya bisa dibilang luar biasa lah di pertandingan Mesir terakhir gitu Betul. kan. So ada yang mau dibalik lagi nih, Oh, Sen? kita sudah sampai di sini ya. Mungkin kita sudahi sampai di sini apa yang sudah kita bahas seputar kabar dunia sepak bola ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang punya opini, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.